Pas ibu tuh mau bertanya, terkentut lah ibu tuh. Kuat kentutnya Pak. Nah, kan kadang kita tidak sadar Bu. Apa kata ulama ini? Pas ibu tuh bertanya, dia sambil bertanya, terkentut ibu ini mungkin semangat bertanyanya Pak ya. Nah, pas narik nafas terlepas. Kan itu tidak bisa kita buat tuh Pak kan, terkentut tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan, karena apabila kita mensyukuri musibah yang menghampiri kita, maka musibah itu akan bertukar menjadi kebaikan insyaallah. Jadi Profesor Dr. Masaru Emoto itu dicobanya Pak, membuktikan bahwa kata-kata yang baik, bersyukur itu berpengaruh kepada kehidupan. Direndamnya beras, dikasihnya air. Satu lagi rendam beras, kasih air. Satu lagi rendam beras, kasih air. Di beras yang pertama ini Pak, selalu disebutkan terima kasih, berkah dari Tuhan melaluimu kami diberikan rasa kenyang. Diucapkan terima kasih. Yang satu lagi, dasar beras jelek, buat penyakit kau ke badannya. Yang satu lagi dicuekin Pak, tidak diacuhkan. Itu dilakukan selama 1 bulan. Apa terjadi Pak? Beras yang selalu diucapkan rasa terima kasih itu mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Beras yang dimaki tadi Bu, langsung dia menghitam, mengeluarkan bau busuk. Beras yang tidak diacuhkan berjamur dia. Jadi kalau kita selalu misalnya mengatakan cerah betul hari ini, maka hari yang panas akan menjadi cerah. Tapi kalau kita bilang tidak tanggung panasnya sekarang itu, sama hati-hati kita panas dibuat. Jadi kata-kata berpengaruh kepada jiwa. Makanya kita tuh selalu dianjurkan bersyukur, supaya kata-kata baik itu selalu masuk ke dalam jiwa kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dalam ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau sholat normal aja kita Pak, ada berapa kali kita solawat. Di tahiyat kita tidak henti-henti bersolawat, sampai kadang sholat sunat. Jadi alhamdulillah kita ini diberikan Allah lisan yang tidak berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Rasulullah SAW ini diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sampai untuk hal-hal yang halus pun, Mbak, itu Rasulullah sangat memperhatikan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu pernah sedang duduk bersama sahabat. Ada perempuan yang mengantarkan jeruk sekantong lah tibanya Bu. Kita anggap isi jeruk sekilo itu 5 dan 6 biji.
Ya Rasulullah, aku ingin memberimu jeruk. Diterima Rasulullah dengan senyuman. Makanlah ya Rasulullah. Ditunggunya lah di situ. Dia ingin nampak Rasulullah makan jeruk itu. Dibuka Rasulullah lah jeruk itu satu persatu dimakan. Dengan penuh kelezatan Rasulullah makan. Dia makan sama Rasulullah. Habis satu disambung balik oleh Rasulullah. Sampai waktu itu sahabat terkecil hati. Tidak pernah-pernahnya Rasulullah begini. Biasanya kalau untuk makanan seenak itu pasti didahulukannya sahabat daripada dirinya sendiri. Tapi kali ini dinikmati Rasulullah jeruk itu sendirian sampai habis. Senang hati perempuan yang ngasih ini, Bu, pergilah dia. Tidak lama sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta maaf. Tidak pernah kau seperti ini. Biasanya apapun makanan, minuman kau selalu mendahulukan kami daripada dirimu sendiri. Tapi kok kali ini tidak, kau nikmati sendiri, habis jeruk itu kau buat. Kata Rasulullah, seluruh jeruk yang aku makan tadi itu asam semuanya. Aku takut kalau aku kasih ke kalian, nanti kalian merengut memakannya. Kalian memaki, rusak hati orang yang ngasih itu nanti. Makanya biarlah aku tanggung sendiri. Nah, itu akhlak Rasulullah tuh, Pak. Sempat ibu tuh kalau tidak terniat ngasih, jangan ngasih orang. Nah, pasti itu gitu tuh, Pak. Tuh sampailah nanti di masjid cerita tidak ada otaknya. Diantaranya jeruk ke rumah saya. Asam tak apalah maksud dia. Tak sakit hati dia sama keluarga saya. Sampai mencret cucu saya dibuat. Ada panjang tuh, Pak, cerita. Baik mana. Karena kita, Bu, tidak pernah tahu apa yang terjadi sebetulnya. Entah dia tidak tahu mana jeruk yang manis yang tidak. Pernah, Bu, ya, tukang jeruk ada 5 karung jeruknya, karung-karung penuh tuh, Pak. Dia jualan jeruk manis, Pak, manis. Dibeli orang 1 kilo, dibeli orang 2 kilo. Sampai di rumah kiranya asam, Pak. Balik. Bapak mau nipu ya. 1 kilo jeruk saya beli asam semuanya. Datang tukang jeruk ini bilang, Bu, Bapak 1 kilo baru saya 5 karung. Itu yang saya tanggung ya. Jadi kadang kita tuh tidak pernah tahu apa sebetulnya yang terjadi. Cuman kesalahan pedagang ini dia tahu tapi dia tidak memberitahu. Kalau Abdurrahman bin Auf dulu, Bu, pernah dia beli kurma busuk, Pak. Petani lambat memanen, Bu. Busuk kurma itu semuanya. Tak terendam air, tak apa busuk. Kasihan Abdurrahman bin Auf, dibelinya seluruh kurma busuk, Pak, supaya petani tidak rugi. Rupa datang orang dari Yaman, Bu, mau buat obat dari kurma busuk. Terjual balik kurma. Jadi kalau kita jujur, pasti ada balasannya untuk kita. Nah, ini akhlak Rasulullah yang halus, Pak, bentuknya sepele tetapi berat untuk diamalkan. Kadang kita makan salak, Bu, ya, di tempat acara, dibuka atasnya nampak busuknya, Pak. Jangan ditaruh, pokoknya udahlah, tanggung aja lah penderitaan tuh, makanlah salak tuh, Pak. Kadang kan di soalan-soalan ini ada yang AC pendinginnya bagus, ada yang enggak. Kadang memang mau, Pak, sekantong tuh busuk kepalanya semuanya, kepala tuh aja dibuang. Pisang kadang gitu juga, Pak, sudah terbuka rupa nampak busuknya. Jadi menikmati keadaan yang buruk itu, Bu, sampai membuat hati orang senang, itu ternyata bagus dalam Islam. Jangan sampai membuat hati orang terkecil. Nah, apa yang dilakukan Nabi inilah yang dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama pada masa lalu. Amalan kecil tapi mahal. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Padahal ulama ini dia tidak peka, Bu. Tapi ditambah orang namanya jadi Asom. Asom itu kan dia tuli, Pak. Apa sebab dia dipanggil Hatim Al-Asam? Jadi dia ini, Bu, sampai dikatakan oleh para sahabat,
Hatim Al-Assam ini Abu Bakar Siddiqnya zaman kita. Orang yang pokoknya oke lah Pak. Bagaimana Abu Bakar Siddiq itu Bu ya? Abu Bakar itu kita tahu semuanya ketika dia bersedekah, berinfak, menghabiskan seluruh hartanya tanpa sisa. Orangnya lembut. Jadi Hatim Al-Assam ini sampai digelari oleh Imam Al-Junaid Abu Bakarnya umat ini, orang yang jujur. Jadi waktu dia ceramah, waktu itu kan belum ada mic Pak. Jadi ceramah nih, orang ramai ceramah pakai suara biasa aja Bu. Jadi orang betul-betul hening, dia ceramah sampailah kepada sesi tanya jawab. Jadi waktu itu siapa yang bertanya maju ke depan, termasuk kaum perempuan. Majulah ke depan. Sampai di depan Bu ya, pas dekat dengan Hatim Al-Assam ini, ulama ini, pas ibu tuh mau bertanya, terkentut lah ibu tuh. Kuat kentutnya Pak. Maka kadang kita tidak sadar Bu. Apa kata ulama ini? Pas ibu tuh bertanya, dia sambil bertanya, terkentut ibu ini mungkin semangat bertanyanya Pak ya. Pas narik nafas terlepas. Kan itu tidak bisa kita buat tuh Pak kan, terkentut tuh. Di masjid aja ada beberapa kali terlepas kentut orang sedang zikir kadang Pak ya. Kadang memang pun tidak akan disengaja. Sudah tuh Bu, apa kata Hatim Al-Assam ke ibu ini? Bu, tolong diulang pertanyaannya. Karena saya peka. Sengaja dia bilang gitu supaya ibu ini tidak malu Bu. Senang hati ibu tuh deh, untung Ustadz ini peka. Kalau tidak malu aku terdengar dia kentut aku tadi. Sejak itulah dia dipanggil Hatim Al-Assam tuh. Dianggap dia membuat dirinya peka supaya orang tidak malu ketika bertanya. Kalau kita tuh tidak tahan gitu tuh Pak. Tapi bisa pas dia bilang dia peka tuh Bu, diam seluruh jamaah. Jadi tidak malu. Tapi saya yakin Bu, baunya pasti tinggal tuh Pak. Walaupun ulama ini buat peka, saya yakin tuh baunya pasti tinggal. Itu cara ulama ya Bu ya, bagaimana supaya orang tidak terkecil hati. Nah, ini yang dilakukan pula oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu kan pernah ditanya ibu-ibu, Buya, boleh enggak perempuan pakai kutek? Jawaban Buya Hamka, boleh, silahkan. Yang penting ketika beruduk, kikis kuteknya. Itu kerja orang Pak. Nah, jadi itu cara beliau menjawab supaya orang tidak tersinggung gitu. Kalau mau pakai kutek, pakailah, tapi sedang haid. Nah, jadi kan tidak perlu mengikis-ikis. Kita dalam keadaan tidak sholat. Kalau sedang sholat, gimana pula kita mau pakai kutek, ya? Tidak sampai air wudhu tertutup kukunya. Nah, jadi itu cara Buya Hamka memberikan jawaban supaya orang tidak tersinggung. Begitu pula tadi Hatim Al-Assam itu. Itulah halusnya akhlak yang diajarkan Rasulullah yang dikembangkan oleh para ulama. Kemudian Pak, yang lebih nak masuk akalnya lagi Bu, apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Mahdi. Ahmad bin Mahdi ini Pak, dia ini perawi banyak hadis yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Dan dia ini sampai Bu, tidur tanpa kasur selama 40 tahun. Begitulah takutnya dia dengan kemewahan dunia ini Bu. Dia memilih tidur tanpa kasur. Halusnya jiwa dia ini Pak, pernah ada perempuan datang. Apa kata perempuan ini? Saya sudah melakukan kekhilafan yang sangat besar. Saat ini saya sedang hamil. Nah hebatnya Pak, tidak mau ditanyanya siapa yang menghamilimu. Dia tidak mau nanti orang beralasan. Dia tidak mau nanti orang membuat-buat supaya bisa dipercaya. Nah, jadi tidak ingin dia orang berbohong. Nah, itulah ulama itu Bu ya. Jadi misalnya nih orang minjam duit sama ibu. Bu pinjam duit 100 Bu.
bayar uang sekolah anak saya. Kalau ada langsung kasih, kalau enggak uang sekolah apa? Jangan begitu kan Pak, berbohong orang nanti jadinya Bu. Manalah sekarang nih pada bayar-bayar uang sekolah, nah, akan berbohong orang nanti jadinya Pak. Itu Bu ya, betul-betul dibatasi oleh para ulama itu. Jangan sampai pertanyaan kita membuat orang berbohong. Karena orang pasti akan melindungi dirinya Pak ya, bagaimana supaya dia tidak membuat orang akhirnya berbohong. Misalnya Bu, orang minjam, Pak ada duit Bapak untuk beli susu anak saya Pak. Udahlah kalau ada kasih aja. Lupa nampak sedang berjudi dia Pak. Dijadikannya modal dari uang beli susu untuk berjudi. Penting kita tidak membuat dia berbohong. Akhirnya Allah yang membuktikan bahwa dia berbohong. Jadi biarkan Allah yang membuktikan. Jangan sampai kita yang mencari tahu. Habis ibu nyumbang di masjid, janganlah ibu selidiki di mana orang beli sapi, berapa harga sapi itu. Pergilah ke tempat orang tukang sapi itu Pak, berapa harga sapi ini. Diselidikinya semua Pak, nggak perlu. Masalah kami geleme aja dapat tiap tahun tuh, nah misalnya gitu lah. Mental panitianya yang dirubah, gitu. Dikasih tahu, kan banyak pengajian di sini nih. Dan saya sering menyampaikan, saling menjaga, jamaah ikhlas berkurban, panitia ikhlas memberi. Ikhlas memberi itu Bu, dalam hadis kata Rasulullah, sepertiga daging kurban itu boleh kalian makan, sepertiga boleh disimpan, sepertiga boleh disedekahkan. Artinya dalam satu sapi berkurban mendapatkan sepertiga. Kalau 70 kilo daging dalam satu sapi, berarti orang yang berkurban dapat 21 kilo. 21 kilo bagi 7 dapat daging tok seharusnya 3 kilo. Cuman tidak pernah lah rupanya Pak, orang yang berkurban dapat 3 kilo nih Bu. Ada dapat 1,5 kilo, tulang aja isinya yang besar dalam. Itu pula. Kalau dulu betul-betul baik-baik Bu, panitia kurban ini betul-betul 3 kilo dapat Pak, itu satu orang berkurban dapat 3 kilo. Yang lebihnya tuh udah baik orang yang berkurban, ambillah, bagilah. Sebetulnya kalau dibagi baik-baik Pak, dapat segitu tuh. Cuman tak apa penyebabnya, jadi sedikit-sedikit kadang orang berkurban dapat. Tapi tidak perlu pula diselidiki Bu. Ditimbanglah balik di rumah, coba keluarkan tulangnya Bu, berapa sebetulnya sih. Itu yang membuat payah jadinya. Jadi kalau misalnya seperti itu keadaan, sudahlah. Mungkin kita harus banyak-banyak mendoakan agar mendapat panitia yang aman. Ada lagi orang yang berkurban nih Bu, bapak kurban, anaknya 5 orang jadi panitia semuanya. Istri jadi panitia, udah untuk dia lah daging tuh semuanya Pak. Kan panitia dapatlah kupon itu Bu. Banyak lah dapat untuk dia, balik modal dia kurban Bu, balik daging itu ke dia. Nah ini Bu harus dihindari. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita ini kan Pak, tidak boleh menggunjing orang, tapi tidak boleh pula membuat sesuatu yang buat digunjing orang. Jadi kita pun janganlah membuat orang menggunjing kita. Jadi kita jangan menggunjing orang, jangan membuat digunjing orang. Jadi tidak perlu diselidiki atau ditanyakan ke orang itu sampai membuat dia harus berbohong. Nah, Ahmad bin Mahdi ini Bu, perempuan itu datang, saya hamil, tolong kau menjadi suami saya supaya tidak malu saya sama keluarga saya. Katakan kau suamiku, aku janji aku akan balas kebaikan. Kata Syekh Ahmad bin Mahdi. Berapa malu yang seharusnya dia tanggung. Diakuinya perempuan itu istrinya. Andailah dia tidak sempat mengundang orang lah katanya. Sampai keluarga perempuan ini bahagia Bu, tidak nyangka kami pantas kau diam-diam selama ini, rupanya seorang ulama suamimu. Kami memaklumi karena takut kalau banyak orang tahu beginilah begitulah, keluarga dah senanglah hatinya nih Bu. Syekh Ahmad bin Mahdi pasang badan Pak.
untuk hal yang seperti ini ya kan. Kalau sempat orang macam kita tuh udah banyak fitnah tuh. Tapi dia rela sampai perempuan itu melahirkan. Setelah perempuan itu melahirkan, baru kata perempuan nih, sampaikan kepada orang bahwa kau telah menceraikan aku. Baru disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Mahdi bahwa saya telah menalak istri saya. Pulanglah dia ke kampungnya perempuan ini, minta terima kasih betul perempuan itu. Diceritakannya ke keluarganya, ya kami ada masalah makanya aku diceraikannya. Dan itu disimpan oleh Syekh Ahmad bin Mahdi. Dan hebatnya apa Bu? Tiap bulan dia mengirim uang untuk anak itu. Padahal tidak anak dia Pak. Padahal perempuan itu sudah selesai minta tolongnya. Tapi dia tahu perempuan itu punya anak. Tiap bulan dia mengirimnya uang. Dikirimkannya uang. Rupanya sampai anak itu tidak panjang umurnya. Meninggallah dia. Datang orang bilang, berarti status itu anak haram. Bagi Allah, anak itu semuanya fitrah. Kelakuan orang tuanya lah yang membuat dia yang berdosa. Jadi dosa itu menyambung jadinya. Kalau anak kita bilang, itu anak haram itu. Sementara anak dia kan tidak tahu menau dia, kan? Dia tak berdosa. Cuman telah pendek umur anak ini, meninggal dia. Perempuan itu datang balik ke Syekh Ahmad bin Mahdi, Pak. Rupanya uang kiriman dari Syekh Ahmad bin Mahdi itu tidak ada dipakainya sepeser pun. Dibalikkannya balik. Ini seluruh uang yang pernah kau kirim untuk anak. Kau sudah mengakui aja waktu itu sudah senang betul hati aku. Berapa sedihnya hatimu mengakui aku sebagai istrimu. Jadi aku kembalikan uang yang telah kau berikan kepadaku. Kata Syekh Ahmad bin Mahdi, uang itu untukmu. Sebagai bukti pertalianku dengan bayi yang kau lahirkan itu. Tidak diambilnya balik. Itu baiknya ulama itu Pak. Kalau kita kan kita ambil balik itu Pak. Tidak nyangka lah, iyalah sedang perlu pula sekarang. Terima kasih lah ya kalau dibalikkan. Jadi para ulama itu rela pasang badan, tidak mau menganggap orang buruk. Bahkan ada seorang ulama Bu ya, ketika ditanya oleh masyarakat, Ustadz, apa amalan Ustadz yang paling ikhlas rasanya sebagai bukti nanti di sisi Allah? Apa amalan yang paling Ustadz andalkan? Jawaban Ustadznya apa? Menikahi istri yang tidak saya cintai selama 15 tahun sampai dia wafat. Bukan sholatnya diandalkannya Pak, bukan sedekahnya, bukan zikirnya. Rasanya itulah pengorbanan saya yang paling berat katanya. Sebab apa Bu? Dia sedang ceramah. Rupanya jatuh cinta jamaah sama dia. Jamaah ini tertutup, bercadar. Kan pada masa lalu itu kan orang bercadar kalau apa ini Bu ya, mengaji waktu itu. Jadi perempuan ini mendesak Ustadz nih Bu, nikahilah saya Ustadz. Saya janji akan menjadi istri yang berbakti. Saya pokoknya akan mengabdi sama Ustadz. Lupa Bu, dalam Islam ini kan kalau perempuan bercadar nanti ada namanya tahap nazar. Tahap nazar itu perempuan tuh boleh membuka kepalanya. Jadi kalau misalnya rasanya perempuan ini ditanya mau enggak sama laki-laki nih, mau, baru tahap nazar. Jadi disaksikan keluarga perempuan, dibukanya nanti boleh laki-laki ini menengok. Kalau dia mau teruskan silahkan, kalau tidak masalah. Karena walau bagaimanapun ya Bu ya, wajah, kecantikan wajah, ketampanan wajah itu mempengaruhi rasa di dalam hati pasangan. Mana pula enggak, misalnya ada ibu-ibu bilang kalau kami ini Ustaz enggak perlu suami itu ganteng. Yang penting dia soleh, enggak ada tuh Pak. Tersiksa ibu itu yakin saya. Gimana pula Bu ya? Karena fitrah manusia itu pasti suka perempuan dengan laki-laki ganteng, laki-laki pasti dengan perempuan cantik, itu pasti. Kenapa kita bilang pasti? Anak Nabi Adam bertengkar gara-gara memperebutkan yang cantik. Karena anak Nabi Adam itu
yang perempuan yang pertama lahir kan 20 pasang semua anak Nabi Adam. Yang terkenal itu kan 4 yang pertama, Bu. Qabil kembarannya Iklimah. Habil kembarannya Labuda. Iklimah cantik, Labuda jelek. Makanya Qabil sakit hati dia, Bu. Kenapa dia dinikahkan dengan Labuda? Artinya kan dari tahun itu tuh laki-laki itu cenderung kepada perempuan cantik. Nggak mungkin enggak. Waktu itu saya pernah nengok, Bu, orang nikah di pelaminan, perempuannya ngadap ke situ, Pak. Laki-lakinya ngadap ke sini. Memang beda jauh, Bu. Ini pasti dijodohkan nih, kata saya nih. Saya yakin perempuan ini enggak mau nih ya, cuman laki-laki ini memang orang hebat gitu, Bu, kan. Payah lama waktunya tuh, Pak, untuk menyesuaikan. Lama waktunya untuk menyesuaikan. Kalaupun jadi masalahnya besar. Ada, Bu, ya, perempuan ini cantik, laki-lakinya biasa, jadi pembantu suaminya tuh, Pak. Disuruh nyuci, Bu, nyetrika, nyapu rumah, ke pasar, azab suaminya, Pak. Dan suaminya ini mau dengan ikhlas karena dia tahu, saya ini jelek, Ustaz. Istri saya cantik, memang payah saya mendapatkan. Tapi bapak terasa enggak kira-kira? Nah, itulah bahayanya, kata saya. Karena dia kaya raya, Pak. Jadi dapatlah dia menaklukkan perempuan cantik. Dia tidak tahu dia akan tersiksa jadi. Dan perempuan itu pun tersiksa. Namanya kita tidak mencintai itu, Pak, tentu cari gara-gara, menampakkan benci. Jadi waktu suaminya meninggal dia nanya sama saya, gimana cara menghapus dosa-dosa saya, Ustaz? Saya memang tidak mencintai. Di situ saya tahu hati-hati soal wajah nih. Kalau tidak suka jangan diteruskan. Dia karena diteruskan padahal anak udah kuliah, Bu. Lupa tidak ada rasa cinta di hatinya. Jadi saya ini melawan terus sama dia, Ustaz. Banyak-banyak minta ampun sama Allah, ya, Bu. Saya pun tidak menyalahkan Ibu, karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah antara Zaid bin Sabit dan Zainab binti Jahsh. Zaid ini mantan budak, anak angkat Rasulullah. Zainab bangsawan. Karena Zainab dihormat sama Rasulullah, disuruh Rasulullah, nikahlah kau dengan Zaid. Akhirnya tetap nikah 10 tahun berantem. Jadi memang nggak bisa dibohongi. Jadi kalau ibu-ibu yang udah telanjur, lanjut aja lah, Bu. Janganlah ibu gantilah. Udahlah, anggap aja itu jadi amalan ibu bertahan dengan laki-laki yang tidak ibu cintai. Bapak-bapak itu juga, janganlah dijadikan dalil bahasa saya ini. Betul kata Ustaz. Pulang subuh nih nanti aku sampaikan ke istri aku. Mana tahu masih sempat untuk mengganti, ya janganlah, Pak. Udahlah, nikmati aja lah hidup itu lagi. Nah, inilah Syekh Ahmad bin Mahdi ini, Bu. Dia tetap kasih dinar itu kepada perempuan ini. Ini amalan berat. Jadi memang, Pak, ya, Islam ini makin dalam, makin lembut dia, Bu. Makin bisa menghargai orang. Ada sopir dimaki-maki orang dia di jalan, Bu. Dilambainya tangannya sambil tersenyum. Akhirnya orang itu pergi. Ditanya sama penumpangnya, Bapak, dimaki-maki orang itu padahal Bapak tidak salah, dia yang salah ngerem mendadak. Kenapa Bapak senyum? Apa dia bilang? Manusia ini seperti truk sampah. Banyak yang masuk keburukan di dalam dirinya. Stres, masalah anak, masalah ekonomi. Jadi dia butuh tempat untuk memuntahkannya. Kebetulan saya. Jadi dia mau buang sampahnya ke saya. Ya, kenapa saya mesti marah? Karena memang beban manusia ini masing-masing beda-beda. Itu bagus tuh kalau ngerti soal itu. Kemudian lagi ada sahabat Rasulullah namanya Fairuz al-Dailami. Dia ini raja, diangkat jadi raja di Yaman. Jadi waktu zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu khalifah tertinggi memang Umar. Tapi yang raja tetap ada, Pak. Nah, itu diangkat juga oleh khalifah. Waktu itu yang diangkat menjadi raja Yaman adalah Fairuz al-Dailami. Dia sedang jadi raja tuh, Bu. Datang surat Umar bin Khattab. Agak kuat surat Umar bin Khattab waktu itu. Kau ini udah asik makan otak dan madu. Itu isi surat Umar. Maksudnya itu, Bu,
makan otak dan madu tuh. Sudah enak hidup kau jadi raja, sudah senang-senang kau. Tuh, jadi kalau udah pakai kata-kata kau enak makan otak dan madu itu udah dalam tuh Pak. Nampaknya kau sudah hidup bahagia. Begitu surat ini kau terima, kau langsung menemui aku. Nah itulah Fairuz Al-Dalami ini. Walaupun dia seorang raja, tapi dia sangat tunduk kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ini membuktikan apa Bu? Begitulah Islam ini mengajarkan. Hebat betul kita harus hormat kepada pemimpin. Tidak boleh kita Bu ya memaki, merendahkan, menghina pemimpin. Walaupun dia raja, berangkat dia Pak, pakai kuda, bawa bekal. Apa kata Umar? Kau akan aku utus pergi berperang. Mau Pak, ada raja. Kalau kita kan ego kita ini kan tinggi. Misalnya kalau udah banyak aja nyumbang ke masjid Pak tuh gotong royong nggak mau lagi itu Pak. Biasanya lah nih Bu ya. Orang pun tahu pula nggak mau bawa dia gotong royong, dia donatur. Tapi kalau di masa Rasulullah tuh Abdurrahman bin Auf banyak nyumbang, tapi perang ikut Pak. Utsman bin Affan banyak nyumbang, tapi perang ikut. Nah ini pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waktu perang Rasulullah juga berada di medan perang. Nah begitu juga nih Bu Fairuz ini, walaupun dia raja Pak, dapat surat dari Khalifah Umar langsung berangkat. Begitu sampai di Madinah, ikut pula dia ngantri Pak. Orang karena ramai kan Bu, nama ketemu presiden Pak, ikutlah dia ngantri. Pas giliran dia Bu, tahu-tahu dipotong oleh orang Pak, langsung masuk orang. Bangkit ego rajanya Pak. Dilepuknya orang itu langsung Bu, ditinjunya Pak. Berdarah kepala orang tuh. Pas dia meninju tuh kepala orang tuh masuk ke kantor Khalifah Umar. Nampak oleh Khalifah Umar, kenapa berdarah kepalamu? Fairuz Al-Dalami memukulku Khalifah. Dipanggil dia masuk. Apa kata Khalifah Umar? Kenapa kau pukul dia? Khalifah, aku ini raja di Yaman, duduk di tahta, tapi aku sangat hormat kepadamu. Ketika menerima suratmu, aku tidak pikir panjang, aku langsung bersiap-siap dan berangkat dari Yaman kemari. Aku udah duduk lama menunggu, giliran aku masuk dipotong sama dia. Bangkit emosi, pukul dia. Itulah bangkit ego tuh kadang Pak. Jadi kadang iman kita ini memang turun naik. Kadang di jalan dipotong orang, adem kita. Kadang dipotong orang, sakit hati kita. Maju terus Pak, maju terus Pak. Sempitkan jalannya, sempitkan jalannya. Memotong-motong aja kerjanya. Itu bangkit kalau iman sedang lemah. Apa kata Khalifah Umar Bu? Kisos. Nah, ada cerita Bu, raja kisos. Kata Fairuz, haruskah aku dikisos Khalifah? Kan dia yang salah. Tidak ada. Kau memukul dia, kau yang salah. Tidak diterima alasannya Bu. Jadi orang Islam ini tidak bisa beralasan yang sepele-sepele membenarkan tindakan yang salah. Hilang helm di Ramayana, diambil ibu nih helm orang. Ngapa ibu ambil, kata kawannya? Ya helm aku dicuri orang pula, tuh ambillah helm orang, payahlah aku pulang. Kan itu kan membenarkan sesuatu yang salah. Hilang sendal di masjid, dibawa sendal orang, mati lah situ. Dari aku sendal aku hilang. Sering orang seperti itu. Anak kecil waktu itu saya tanya, kenapa kamu mencuri? Kan kedai orang Cina Ustaz. Apa? Jadi dianggapnya mencuri kedai orang Cina itu boleh ya. Itu yang jadi masalah tuh. Ajaran anak kecilnya kan akhirnya berkembang Pak. Sampai teroris itu menganggap merampok non-muslim halal. Itu tuh yang bahaya itu jadinya Bu. Akhirnya dia merampok itu dianggapnya halal. Asal jangan orang Islam. Itulah prinsipnya. Cuman yang saya dengar baru-baru ini kalau pesantren Al-Zaitun caranya itu mantap Pak. Bagaimana dia tidak banyak duit Bu. Nunggu di ATM, nunggu dia apa, diajaknya orang nyumbang, dikasihnya perempuan-perempuan cantik. Kan itu pengakuan di TV kemarin. Makanya dia tuh kuat dananya tuh Bu.
Dia rayu orang untuk menyumbang, dia apa, biar pokoknya lakukan segala cara, kecantikan apa majukan. Kalau perempuan cantik berjilbab, dia Bapak mau nyumbang apa enggak, sampai katanya Bu dalam 1 bulan bisa mereka dapat 10 miliar. Apa enggak banyak jadinya. Kuat Al Zaitun tuh, walaupun udah tahu salah sampai sekarang ini belum ada titik terang lagi Pak. Kan? Padahal udah banyak yang buka tuh Bu, mantan-mantan yang berada di situ tuh udah membuka semuanya. Mereka menganggap tidak masalah, tindakan kita ini benar, yang penting untuk kelompok kita. Lakukan segala cara. Nah, itu yang bahaya. Nah, virus tidak diterima oleh khalifah, alasannya kisos. Kenapa harus dikisos khalifah? Karena kau memukul dia dan kau harus dipukul. Apa yang dilakukan virus Bu? Langsung duduk dia berlutut, diangkatnya kepala. Tapi sebelum anak muda ini memukul, Pak, apa kata Umar? Wahai anak muda, Rasulullah pernah berkata tentang virus ini. Apa kata Rasulullah? Al-Aswad al-Ansi al-Kazab, Nabi palsu telah dibunuh, dan yang membunuhnya seorang orang soleh yang bernama Virus Aidalami. Jadi virus inilah orang yang berhasil membunuh Nabi palsu. Silahkan kau kisos dia. Mendengar itu gigil anak muda nih. Tidak khalifah. Aku tidak akan memukul orang yang dipuji oleh Rasulullah kesolehannya. Aku tidak memukul. Nah, itu pula perasaan para sahabat tuh. Orang yang dipuji oleh Rasulullah tidak akan aku pukul. Kalau kita tidak ada cerita tuh Pak. Tidak ada, nanti lah dulu tuh. Penting pukul dulu, sakit aku nih. Tapi dia tidak. Begitu dia mau mukul, tidak jadi, aku tidak mau mukul. Apa yang dilakukan oleh virus? Kau ikhlas memaafkan aku? Ikhlas. Ini aku berikan uang untukmu 30.000 dirham. Ini pedangku, ini kudaku. Ambil untukmu. Jadi memaafkan ini memang mahal Pak. Kena tinju aja 30.000 dirham Pak, kali 90.000, 2,7 M Pak. Lumayan kan Bu ya. Makanya pas ada orang Indonesia yang membunuh majikannya itu berapa diminta ya? 19 miliar. Nah, itu Pak. Hati-hati nampar orang, pukul orang, lumayan harganya Bu. Itu macam yang di Mekah tuh Bu ya, orang banyak bilang parah betul pemerintah Arab Saudi ini. Salah besar orang nuduh itu. Karena yang menentukan hukuman kisos bukan pemerintah, tapi keluarga korban. Malah pemerintah Arab Saudi itu bila ada misalnya orang Indonesia yang mau dihukum pancung karena membunuh majikannya, pemerintah Arab Saudi itu malah tugasnya apa Pak? Membujuk keluarga korban untuk memaafkan. Maafkan dia, maafkan dia. Ada yang ditunggu anaknya balik Bu. Udah berakal anaknya baru ditanya lagi, kau maafkan dia enggak? Kalau maaf katanya lepas Bu, tapi dia bilang enggak. Dia nuntut sampai 19 miliar, nyumbanglah orang Indonesia semuanya waktu itu Pak kan, sampai dapat menebus dia. Tindakan orang Indonesia bagus, mau menyumbang. Tetapi yang akan salah orang yang menerimanya. Nah, itu Pak ya. Jadi kadang kita ini berbuat baik dengan orang, sementara orang itu sebetulnya memang pantas untuk dihukum karena dia jahat. Kalau orang jahat dia harus menanggungnya. Kan banyak orang nyesal Pak. Balik dia ke Indonesia, dapat duit, dapat modal usaha. Apa yang terjadi Bu? Lain sombongnya Pak. Sampai orang bilang sebetulnya bagus dia ini mati dulu lagi. Duit udah banyak terima Bu. Untuk menebus dia aja 19 M. Sudah itu dapatlah dia pulang, diperlakukan orang dengan baik. Rupanya soklah gayanya Pak, menyesal orang menyumbang. Sudah dibantu dia soklah gaya, itu yang pernah terjadi Bu. Makanya kadang orang kalau jahat dihukum tuh kadang memang ada pantasnya gitu Pak. Kenapa hukum Islam tuh menetapkan seperti itu tuh? Supaya orang menghargai hidup orang lain, supaya dia tahu dengan kesalahan dia. Jadi ada yang memang pantas dihukum, ada yang tidak.
Kemudian Bu, ada perempuan soleh di masa lalu namanya Ummu Muhammad Al-Qabilah. Ummu Muhammad ini Bu, dia ini menyediakan jasa gratis bersalin karena dia punya ilmu itu Pak, kebidanan. Jadi dia tuh Bu ya, pokoknya tidak pernah meminta uang kepada orang-orang miskin yang mau melahirkan. Itulah amalan dia Bu. Tiap dengar ada orang hamil, dia yang rawat, dikunjunginya, diobati, nanti melahirkan, dia yang menyalinkannya. Sampai suatu hari Bu, Ummu Muhammad ini dipanggil oleh seorang perempuan miskin. Sampai di rumah, ditanya oleh Ummu Muhammad ini, Bu, siapa perempuan itu? Sampai nyaris tidak ada baju untuk menutupi tubuhnya, Bu. Dia hamil tapi tidak bisa karena saking miskinnya. Kata Ummu Muhammad, kenapa dia dibiarkan seperti itu? Kami ini miskin, suaminya udah lama tidak pulang karena berperang, tidak tentu sekarang kabarnya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jadi kami ini betul-betul kekurangan. Sejak itulah Pak, Ummu Muhammad terus datang memantaunya. Sampai dia melahirkan dikasih bajunya, dikasih makanan. Pokoknya dirawatnya betul Pak. Itulah amalan dia itu. Tidak tahunya suami perempuan itu masih hidup Pak. Pulang rupanya banyak dapat pembagian harta rampasan perang. Ditanyanya bagaimana ceritanya, Ummu Muhammad inilah yang menolong anak kau segala macam. Datanglah laki-laki itu memanggil Ummu Muhammad. Atas kebaikanmu selama ini, aku sekarang sudah pulang. Aku akan ganti seluruh biaya persalinan istriku. Silakan terima. Apa jawaban Ummu Muhammad ini? Aku tidak akan mengganti akhiratku dengan dunia yang kau berikan kepadaku. Nah itu yang sulit tuh Pak. Tidak mau mengambil kebaikan yang sudah diberikan. Nah, diganti balik, tidak mau dia. Sejak itu tidak mau dia datang ke sana lagi. Nah inilah mental-mental yang terdidik oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita pun mampu mengamalkannya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.